Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramdhani Feruzi dari kelas HK21B1 NIM 4421101003, ingin mempresentasikan video UAS kewarganegaraan yang saya buat. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin menjelaskan dulu tentang Universitas Pelita Bangsa. Universitas Pelita Bangsa merupakan perguruan tinggi baru hasil perubahan bentuk dari penggabungan antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 664-PTI-I-2019 tanggal 2 Agustus 2019. UPB berdiri pada hamparan lahan seluas 11.603 meter per kubik yang beralamatkan di Jalan Infeksi Kali Malang Tegal Danas arah Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, yang mana berada di tengah-tengah pusat segitiga emas Lipo Cikarang atau Meikarta Jawa BK. Delta Mas yang dikelilingi oleh kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Moto Pelita Bangsa adalah Megah. Megah adalah singkatan dari M. Moral tinggi, E. Entrepreneur, G. Gigih dalam berkarya, A. Ahli di bidangnya, dan H. Harapan bangsa. Visi Pelita Bangsa adalah menjadi entrepreneur university berkelas internasional pada tahun 2045. Misi Pelita Bangsa yaitu 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan kompetitif. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak atas kekayaan intelektual, buku ajar, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan atau mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berupa publikasi, hak atas kekayaan intelektual, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. Dan yang terakhir, mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas secara entrepreneurial. Tujuan dari Pelita Bangsa adalah 1. Terbentuknya lulusan yang memiliki profil megah, keunggulan nasional dan internasional, serta dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga. Lalu kedua, terwujudnya karya-karya penelitian yang terpublikasikan pada jurnal terakreditasi internasional maupun internasional. Ketiga, terciptanya karya-karya penelitian yang berpatenkan dalam bentuk haki. Keempat, terciptanya buku ajar yang berbasis karya-karya penelitian. Yang kelima, terwujudnya rekomendasi yang berupa kebijakan-kebijakan publik berbasis hasil penelitian. Keenam, terciptanya karya-karya teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. Ketujuh, terbentuknya masyarakat madani pada komunikasi masyarakat wilayah binaan. Dan terakhir, terwujudnya tata kelola universitas yang profesional, capable, dan akuntabel serta berjiwa entrepreneur. Universitas Pelita Bangsa memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Fakultas Agama Islam, dan Fakultas Teknik. Di video ini saya akan memfokuskan tentang Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora mengayomi 3 prodi, yaitu Prodi Hukum, Prodi PGSD, dan Prodi PG PAUD. Nah, di video ini juga saya akan memfokuskan hanya di Prodi Hukum saja. Visi Prodi Hukum adalah menjadi penyelenggara pendidikan tinggi ilmu hukum yang mengembangkan dan membangun kewirausahaan di Indonesia serta berkelas internasional pada tahun 2045. Misi Prodi Hukum adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang hukum yang berkualitas dan berkelas internasional sehingga lulusan sarjana hukum yang memiliki moral tinggi, jiwa wirausaha, gigih dalam bidang, ahli di bidangnya, dan menjadi harapan bangsa Indonesia untuk merespon pemangku kepentingan.
Lalu, melaksanakan dan mengembangkan penelitian hukum yang berkesinambungan dan mampu mengintegritaskan perkembangan iptek sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendorong terciptanya inovasi untuk mendukung program kewirausahaan. Lalu, melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan ilmu hukum dan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya, mengelola prodi hukum dengan menetapkan tata pamong dibangun secara bertahap, berkesinambungan, dan memperoleh budaya organisasi yang mencerminkan aspek-aspek kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan menerapkan prinsip keadilan dalam semangat kewirausahaan dan kreatif dan inovatif. Lalu yang terakhir, melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dengan instansi pemerintah swasta dalam negeri dan luar negeri. Tujuan prodi hukum adalah memberikan pendidikan tinggi hukum berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan di bidang hukum yang mampu menjawab tantangan zaman, serta menghasilkan juris yang memiliki profil moral tinggi, jiwa entrepreneur, gigih dalam berkarya, ahli di bidangnya, dan menjadi harapan bangsa Indonesia dan profesional sehingga memenuhi kebutuhan dari pemangku kepentingan. Lalu menghasilkan publikasi haki, buku ajar, kebijakan publik di bidang hukum yang terpublikasi dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang menunjang bidang kewirausahaan. Selanjutnya, menghasilkan karya pengabdian di bidang hukum, terutama yang terkait dengan kewirausahaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu, mewujudkan organisasi prodi hukum FEBIS UPB yang profesional, capable, dan akuntabel dengan semangat kewirausahaan yang kreatif dan inovatif. Lalu yang terakhir, menghasilkan produk kerjasama dengan berbagai pihak yang bermanfaat bagi para pihak serta pemangku kepentingan. Sekian pemaparan Universitas Pelita Bangsa dari saya. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung kepada materi yang saya sampaikan. Pertanyaan yang disampaikan adalah, dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan, selain mendidik warga negara Indonesia menjadi good and smart citizen, juga dimaksudkan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pertanyaan adalah, berikan contoh program atau bentuk kegiatan yang bisa dilakukan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air itu tersendiri. Contoh program atau bentuk kegiatan yang bisa dilakukan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air itu sendiri adalah, yang pertama adalah upacara bendera Hari Senin. Upacara bendera Hari Senin dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap Indonesia karena di dalamnya terdapat nilai-nilai dari bangsa Indonesia, yaitu pembacaan proklamasi, pembacaan pembukaan UUD 1945, penyanyian lagu kebangsaan dan lagu daerah, serta pengibaran sasaka merah putih. Lalu perayaan 17 Agustus. Perayaan 17 Agustus juga dapat menumbuhkan rasa cinta kita akan tanah air, karena di tanggal tersebutlah bangsa Indonesia merayakan hari terpenting bagi bangsa Indonesia sendiri, yaitu Hari Kemerdekaan. Perayaan 17 Agustus ini bisa diisi dengan upacara bendera, berkunjung ke makam pahlawan atau situs bersejarah bangsa Indonesia, ataupun melaksanakan perlombaan meriah yang diikuti oleh semua warga Indonesia itu. Selanjutnya, mengunjungi museum. Mengunjungi museum yang berkaitan dengan Indonesia dapat menumbuhkan rasa kecintaan pula. Dengan mengunjungi museum, kita bisa mengetahui sejarah dan perjuangan yang telah dilalui oleh bangsa kita sendiri. Lalu melakukan kegiatan amal. Melakukan kegiatan amal bertujuan untuk menumbuhkan rasa peduli dan rasa saling membantu antar bangsa Indonesia. Dengan melakukan hal tersebut, Indonesia dapat menjadi bangsa yang bukan hanya pintar, tetapi menjadi bangsa yang lebih peduli ke sesamanya. Lalu melakukan diskusi. Melakukan diskusi yang berkaitan dengan Indonesia bertujuan agar mengatasi masalah-masalah yang sedang dialami dengan bangsa kita ini sendiri. Dengan adanya diskusi, kita dapat memajukan bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia lebih dicintai lagi oleh bangsanya sendiri. Lalu, yang terakhir, melakukan kegiatan sehari-hari dan menyebarkan kebaikan. Melakukan kegiatan sehari-hari dan
bersosialisasi kepada setiap masyarakat dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan dan keakraban masyarakat, sehingga memperkuat semangat kebangsaan. Dengan menyebarkan kebaikan, kita dapat menumbuhkan kecintaan kepada masyarakat Indonesia dan Indonesia itu juga. Sekian pemaparan dari video kewarganegaraan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.